Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan bahas soal OSMK tahun 2025 jenjang SMA bidang kebumian. Nomor 11, polimorfisme adalah kemampuan suatu komposisi kimia tertentu untuk mengkristal dalam lebih dari satu bentuk struktur kristal. Fenomena ini umumnya terjadi sebagai respon terhadap perubahan suhu, tekanan, atau keduanya. Mineral manakah berikut ini yang merupakan polimorf dari intan? Sini pilihan jawabannya ada A. kalsit, B. goethit, C. grafit, D. leukit, E. pirit. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi bisa kita lihat di sini kenapa jawabannya C ya. Nah, di sini polimorfisme yaitu satu komposisi kimia, kemudian bisa memiliki bentuk kristal yang berbeda, kemudian dipengaruhi suhu dan tekanan. Jadi contohnya itu ada dua, yaitu intan dan grafit. Nah, di sini grafit itu merupakan polimorf dari intan. Jadi dia komposisinya sama, yaitu karbon, kemudian strukturnya yang berbeda ya. Jadi di sini bisa memiliki bentuk kristal yang berbeda. Kalau intan dia itu sangat keras, kalau grafit dia berlapis, kemudian dia lunak. Nah, kenapa sih jawaban A, B, D, E itu salah? A itu tersusun dari CaCO3, jadi itu bukan karbon murni. B itu mineral besi hidrat. Sini dia beda komposisi. Kemudian yang D adalah mineral silikat. Kemudian yang E itu terdiri dari FeS2 atau emas palsu. Nah, jadi yang merupakan polimorf dari intan itu adalah, sekali lagi jawabannya adalah yang grafit. Karena dia komposisinya sama, kemudian hanya strukturnya yang berbeda. Lanjut di nomor 12. Mineral silikat diklasifikasikan sebagai ferromagnesian atau non-ferromagnesian berdasarkan ya, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B, ada atau tidaknya unsur besi dan magnesium dalam struktur kristalnya. Jadi bisa kita lihat di sini mineral silikat itu diklasifikasikan dua ya, ferromagnesian dan non-ferromagnesian. Jadi apa sih bedanya? Ferromagnesian itu mengandung Fe atau besi dan Mg magnesium. Kemudian warnanya cenderung gelap. Untuk non-ferromagnesian itu dia sedikit atau tidak mengandung besi dan magnesium. Kemudian warnanya lebih terang. Jadi di sini penggolongan mineral silikat itu didasarkan pada keberadaan besi dan magnesium dalam struktur kristalnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian yang A itu salah, ada atau tidaknya mineral tersebut di kerak benua itu bukan dasar klasifikasi mineral, makanya dia salah. Kemudian yang C, apakah mineral tersebut merupakan mineral pembentuk batuan yang umum atau mineral pelengkap yang langka? Itu berkaitan dengan kelimpahan, bukan klasifikasi. Yang D, apakah mineral tersebut terdiri atas lembaran tetrahedron silikat atau jaringan tetrahedron silikat 3 dimensi? Itu untuk klasifikasi struktur silikat. Nah, yang E, apakah mineral tersebut menjadi mineral utama pada batuan beku atau tidak? Jadi ini bukan dasar ferromagnesian. Nah, sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor selanjutnya di nomor 13. Pada topografi bergelombang, sekumpulan lapisan yang kemiringannya seragam menunjukkan pola singkapan berbentuk V atau V dengan puncaknya mengarah ke hilir di sebuah lembah.
Hal itu menunjukkan bahwa ya, di sini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kemiringan lapisan lebih besar dari kemiringan lembah. Nah, jadi kita bahas dulu pola singkapan V itu terjadi saat lapisan memotong lembah. Kemudian dia dipengaruhi oleh arah aliran sungai, kemudian kemiringan lapisan, dan kemiringan lembah. Nah, untuk puncak V mengarah ke hilir, itu lapisannya lebih besar daripada kemiringan lembah. Nah, dalam aturan V pada geologi, jika huruf V mengarah atau mengalir ke hilir, maka kemiringan lapisan lebih besar dibanding kemiringan dari lembah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kenapa B salah? Karena di sini kemiringan lapisan lebih kecil dari kemiringan lembah. Itu arahnya berbeda. Yang C, lapisan-lapisan tersebut vertikal. Untuk yang C itu tidak membentuk pola V yang khas. Kemudian yang D, lapisan-lapisan tersebut horizontal. Ini pola yang mengikuti kontur. Kemudian lapisan-lapisan tersebut memotong lembah. Jadi ini bukan inti dari jawabannya. Jadi sekali lagi yang paling tepat yang A. Kemiringan lapisan lebih besar dari kemiringan lembah. Selanjutnya nomor 14, struktur geologi secara umum dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk bersamaan dan proses pembentukan batuan. Sementara struktur sekunder terbentuk akibat gaya-gaya tektonik yang menyebabkan deformasi batuan. Struktur geologi utama yang sering dibahas adalah lipatan, sesar, dan kekar. Struktur horst dan graben biasanya terbentuk oleh adanya, jadi di sini A sesar diagonal, B sesar naik, C sesar naik, D sesar geser, E sesar normal. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E, sesar normal. Nah, di sini kita lihat dulu gaya tektonik itu karena adanya tarikan atau ekstensi, kemudian dia membentuk sesar normal. Kemudian sesar normal itu adalah blok batuan yang turun atau naik. Kemudian akan membentuk horst, yaitu bagian yang terangkat, kemudian graben, bagian yang turun. Nah, horst dan graben ini akibat gaya tarikan yang menghasilkan sesar normal. Maka akan terbentuk graben dan horst. Itu blok turun dan blok terangkat. Jadi, di sini sudah jelas sekali bahwa horst dan graben itu terbentuk karena diakibatkan oleh sesar normal. Nah, untuk yang A itu sesar diagonal bukan istilah utama pembentukan horst graben. B terjadi sesar naik atau yang C sama aja terjadi akibat gaya tekan. Untuk yang D itu sesar geser dominan pergeseran horizontal. Jadi sekali lagi jawabannya adalah yang E, sesar normal. Nomor 15. Dalam geologi struktur dijumpai istilah plunge and pitch. Plunge adalah sudut vertikal antara garis atau sumbu lipatan dengan bidang horizontal. Jadi sini bisa dilihat di gambar yang ini plunge-nya. Kemudian pitch adalah struktur sudut antara garis atau sumbu lipatan dengan garis kemiringan strike. Ini strike-nya. Kemudian ini adalah pitch-nya. Strike pada bidang tempat garis tersebut terletak. Jadi sini jika plunge dan pitch memiliki nilai yang sama pada suatu lapisan batuan, maka lapisan tersebut jadi jawaban yang tepat adalah yang B, itu vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat tadi ada juga di soal ya. Plunge itu sudut garis terhadap bidang horizontal.
Pitch itu sudut garis terhadap strike pada bidang. Nah, jika plunge sama dengan pitch, maka bidang atau lapisan vertikal. Nah, di sini bidang tempat garis tersebut juga memiliki kemiringan yang sangat besar, sehingga di situ dia lapisannya vertikal jika nilainya sama antara plunge dan pitch. Kemudian yang kenapa ACDE salah? A salah karena plunge umumnya kecil 0, sehingga itu tidak sama dengan pitch kalau dia horizontal. Kemudian lanjut, jawaban C miring. Miring itu dia akan terjadi miring kalau plunge dan pitch nilainya beda. Kemudian yang D, miring 45 derajat tidak selalu menghasilkan plunge dan pitch yang sama. Yang E, diagonal itu bukan istilah kemiringan bidang dalam konteks ini. Oke, itu saja. Kalau ada jawaban yang lebih tepat atau pembahasan yang lebih lengkap, atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.